Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari Selasa 18 November 2025. Saya berdoa agar saudara terus dalam pemeliharaan Tuhan tentunya. Kita masih terus belajar mengenai komitmen rohani sebagai orang percaya yang sudah ditebus dan diselamatkan. Dan kita sudah belajar banyak hal sejauh ini, dan kita hari ini belajar dengan judul komitmen terhadap gereja lokal. Saudara, gereja lokal adalah bagian dari gereja universal. Kalau saudara belajar mengenai doktrin eklesiologi atau doktrin mengenai gereja itu dibagi dua, ada gereja universal dan ada gereja lokal. Gereja universal adalah seluruh gereja dipersatukan di dalam Kristus sebagai kepala, sedangkan gereja lokal adalah gereja yang membentuk gereja universal. Jadi gereja universal itu terdiri dari gereja-gereja lokal, dan ini adalah seluruh gereja yang ada di seluruh dunia yang sudah terbentuk sejak hari raya Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan sampai nanti pengangkatan gereja terjadi, maka gereja tidak ada lagi dan era yang baru dimulai. Dan kita akan belajar hari ini bagaimana di Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, itu gereja lokal sangat kental sekali eksistensinya. Paulus yang menulis hampir 2/3 surat atau kitab dalam Perjanjian Baru, dia mengadres atau mengarahkan suratnya kepada gereja-gereja lokal yang ia layani. Misalnya dalam 1 Korintus 1 ayat 2, di sana dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Dalam ayat ini jelas sekali Paulus menyatakan dia melayani dan mengarahkan suratnya kepada jemaat di Korintus. Dan hampir setiap surat-surat yang dia tulis di sana diarahkan kepada gereja-gereja lokal yang pernah dia rintis atau dia layani, kepada jemaat di Roma misalnya, di Tesalonika, di Galatia, dan seterusnya. Jadi gereja lokal itu adalah bagian dari gereja universal yang membentuk gereja universal. Gereja universal terdiri dari gereja-gereja lokal di mana semuanya saling bersatu, membangun satu dengan yang lain untuk bertumbuh di dalam Kristus. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak kesalahan pengertian mengenai gereja lokal. Ada banyak gereja yang tujuannya hanya untuk komersil, mencari jemaat, lalu memperoleh persembahan uang yang banyak. Saudara, itu bukan tujuan bergereja. Ada satu gereja yang berusaha mencuri domba dari gereja-gereja lain dengan cara apapun. Yang penting gerejanya penuh. Satu gereja buka di gedung atau di mall tertentu, gereja yang lain mengikutinya, dan begitu seterusnya. Saudara, Tuhan sedih dengan situasi seperti ini. Setiap orang sudah diberikan porsi masing-masing. Kalau Tuhan hanya percayakan kita 30, 50, 1000 orang, berapapun yang Tuhan percayakan, itu domba yang harus kita layani. Karena itu sang domba juga harus komit kepada gereja lokal di mana saudara berada. Kemarin kita sudah belajar agar kita tidak pindah-pindah gereja. Kita tidak bisa bertumbuh kalau kita tidak beribadah di gereja lokal. Tujuan kita beribadah di gereja lokal masing-masing dan tidak pindah-pindah agar kita bisa berakar kuat di dalam gereja tersebut. Lalu kita bisa bertumbuh, kita bisa beribadah di sana, melayani dan menggunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kita juga bisa bersekutu, saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau saudara pindah-pindah gereja, saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh, karena saudara akan ketemu orang yang baru, adaptasi lagi, lalu mulai lagi dari awal. Kalau ada kekeliruan di dalam gereja tersebut, berdoa biar Tuhan ubahkan. Kecuali gereja itu memang benar-benar sesat dan tidak mengikuti doktrin-doktrin dasar kekristenan, tentunya saudara harus mencari gereja yang lain yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi secara general, mari kita setia dalam kehidupan gereja lokal kita. Hamba Tuhan di gereja lokal kita, termasuk saya juga, tidak sempurna. Gereja tidak ada yang sempurna karena kita sama-sama orang-orang berdosa yang sudah diselamatkan. Kita masih terus dalam proses sanctification,
pengudusan diri. Dan dalam proses itu kita harus saling membangun, saling menguatkan, saling mengingatkan, sehingga kita bisa maju dan bertumbuh bersama. Mari setia bergereja, karena ini perintah Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tetap rajin beribadah dan komitmen terhadap gereja di mana saudara berada dan melayani beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.